Lalu setelah Nabi Musa meninggal di Gunung Nebo, Yeshua bin Nun dia melintasi sungai Yordan, 12 suku masuk dan tabut perjanjian juga dibawa. Mereka menuju ke Gilgal, dan dari Gilgal mereka mulai menaklukkan kota-kota. Tapi kota pertama yang dikuasai oleh bangsa Israel, kota Jericho, kota ini. Sahur, Bapak Ibu. Sahur. Yang bangun, tidur. Yang tidur, bangun. Gantian, Bapak Ibu. Sahur. Oke. Jericho, Bapak Ibu, kota pertama yang dikuasai oleh bangsa Israel. Yeshua bin Nun sebelum dia menaklukkan Jericho, juga dia mengirim 2 orang ya ke kota Jericho untuk melihat kotanya seperti mata-mata. Dan 2 orang Bapak Ibu masuk kota Jericho. Tapi ketika orang Kanaan, orang kota Jericho mendengarkan bahwa ada orang Israel di kota mereka, mereka mulai mencari di mana mereka. Dan ada satu ibu dari kota Jericho, wanita, ya dia pelancong, namanya Rahab. Dia menolong mereka untuk melarikan diri keluar dari kota Jericho tanpa ditangkap. Dan mereka janjikan dia akan keselamatan. Bapak Ibu, bagaimana bangsa Israel berhasil untuk menaklukkan kota Jericho? Kota Jericho dulu dikelilingi oleh tembok. Kenapa ada tembok? Tembok itu melindungi orang yang tinggal di dalamnya. Dan orang kalau mau masuk kota itu harus masuk lewat melalui pintu gerbang. Tapi ketika orang di Jericho mendengarkan atau tahu ada musuh, mereka menutup pintu. Lalu Yeshua bin Nun, Bapak Ibu, ketika orang Jericho menutup pintunya, temboknya semuanya di dalam, ya, mereka mutar mengelilingi kota Jericho sehari sekali, dan mereka meniup, ya, dengan sangkakala, shofar, trumpet. Selama 6 hari, setiap hari mereka mutar sekali dengan sangkakala, shofar, dan mereka meniup dengan sangkakala selama 6 hari, setiap hari sekali. Dan pada hari ke-7 mereka mutar 7 kali, Bapak Ibu. Setelah 7 kali, tembok kota Jericho runtuh, Bapak Ibu. Dan Yeshua bin Nun, bangsa Israel masuk kota Jericho dan menghancurkan kota Jericho, Bapak Ibu. Dan membunuh semua orang yang tinggal di kota Jericho kecuali wanita itu, Rahab, dan keluarganya, Bapak Ibu, yang diselamatkan. Lalu kota Jericho kota pertama yang dikuasai oleh bangsa Israel. Dan memang mukjizat terjadi karena kota Jericho temboknya hancur tanpa pakai senjata orang Israel. Sekarang Bapak Ibu, di kota Jericho ada reruntuhan dari kota Jericho yang dikuasai oleh bangsa Israel. Temboknya tidak ada hancur. Saudara-saudari, juga Yeshua bin Nun dia menggodok kota ini. Orang Israel tidak boleh tinggal di sini. Lalu mereka pindah atau balik ke Gilgal, dan dari Gilgal melanjutkan menguasai kota-kota di kota Jericho. Saudara-saudari, bagaimana orang tinggal di Jericho? Ya, airnya dari mana? Saudara-saudari, di kota Jericho ada mata air yang namanya jadi mata air Elisha. Elisha murid Nabi Elia. Dan Elisha melakukan mukjizat di kota Jericho atau di mata air itu. Karena mata air itu dulu airnya asin. Dan Nabi Elisha taruh sendok garam di dalamnya. Dan dia menggoncangkan airnya, dan airnya jadi tawar. Dan airnya, saudara-saudari, masih mengalir sampai sekarang. Orang yang tinggal di Jericho dapat airnya dari mata air Elisha namanya. Elisha Spring, mata air Elisha. Dan orang yang datang, turis dan perkebunan, semua buah-buah, sayur-sayuran di sini, airnya dari mata air Elisha. Dan masih mengalir sampai sekarang. Ini mukjizat, Bapak Ibu. Padang gurun, tapi di padang gurun juga ada mata air. Dari mana airnya? Tidak ada orang tahu. Saudara-saudari, kota Jericho sekarang termasuk wilayah Palestina. Dan semua penduduknya orang Arab, warga negara Palestina. Warga negara Palestina. Lebih dari 25.000, Bapak Ibu.
Tapi orang Kristen di sini minoritas, hanya 500 orang yang tinggal di sini. Tapi ada gereja-gereja yang dinominasi oleh Biara Fransiskan, gereja Katolik, Yunani Ortodoks, Koptik, Rusia Ortodoks, dan lain. Bapak Ibu, Yesus setelah dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam, dia dicoba oleh iblis. Iblis, Bapak Ibu, katakan kepada Tuhan, suruhlah batu untuk menjadi roti. Tapi Yesus membalas kepada dia, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Kedua kalinya iblis membawakan ke bukit yang tinggi. Dan dari bukit itu, iblis memperlihatkan dia semua kerajaan di dunia. Dan iblis katakan, kalau Anda bersujud dan menyembah aku, semua kerajaan aku akan berikan kepada Anda. Tapi Yesus menjawab dia, sembahlah Allahmu yang di surga. Ketiga kalinya iblis membawakan Yesus ke rumah Tuhan. Dan dari rumah Tuhan dia katakan iblis kepada Tuhan, kalau Anda jatuh dari atas, dari atap ini, Tuhan akan kirim malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat akan melindungi Anda. Tapi Yesus menjawab dia, jangan mencobai Tuhan Allah. Ketiga kalinya iblis kalah, iblis pergi, tapi malaikat turun dan mulai melayani Tuhan Yesus. Lalu ada di sini juga bukit, namanya bukit pencobaan. Tapi kita tidak bisa naik ke bukit pencobaan. Kita akan melihat bukit pencobaan. Saudara-saudari, Yesus juga setelah mulai mewartakan diri, dia lewat dari Yeriko. Dan dia melakukan mukjizat. Sekali Bapak Ibu, dia berjumpa dengan Zakheus. Dan Zakheus naik pohon. Halo? Ibu bapak ibu Hadir. Sejenis arah. hadirat atau tidur atau lapar mau coba kurma ya? Ya, Oke, Zakheus naik pohon namanya Sycamore. kamu. Walaupun dalam bahasa Indonesia tertulis dan namanya atau jenisnya pohon ara, tapi itu bukan pohon ara. Alkitab tertulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Arab. Dan itu bahasa asli. Dan dalam 3 bahasa dan Inggris disebutkan namanya pohon jenisnya Sycamore, bukan Arab. Kamu. Ya, nanti kita sekarang menuju ke tempat di mana kita akan melihat bukit pencobaan dan juga tempat itu tempat kurma. Bapak Ibu, kurma ada beberapa jenis. Ada lebih dari 100 jenis kurma. Tapi yang terbaik itu merek Majhul. Majhul itu yang besar, yang manis, yang enak sekali dan tahan lama. Dan Israel sekarang menanam banyak ya dari jenis itu karena banyak manfaat juga kurma. Vitamin A, B, C, kalsium, potasium, magnesium, itu kesehatan, makanan yang kesehatan. Bapak Ibu, kalau orang rasa kurang kuat, ya kalau dia makan 10 buah kurma, 7-10 buah kurma, dia rasa kuat. Dia tidak perlu makanan selain kurma. Bagus sekali untuk tulang jadi gede Bapak Ibu. Kuat. Kurma. Ini kurma manis tapi alami ini. Ya, banyak manfaat, banyak vitamin. Itu harus Bapak Ibu makan kurma. Untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak itu bagus sekali. Tapi satu jenis yang terbaik merek itu namanya Majhul. Ada juga kurma coklat di sini, ya. Kurma biasa. Ada buah ara juga. Yang belum pernah coba buah ara ada. Dan coba lihat ini kambing-kambing istirahat di bawah pohon Zakheus. Oh, jaktis. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan menuju sekarang ke tempat apa namanya Pemadaran, di mana kita melihat bukit pencobaan Mount of Temptation. Ada biara di depan kita, lurus Bapak Ibu. Ini bukit pencobaan, lurus seperti jam 12. Ini bukit pencobaan. Tapi lokasi di mana Tuhan Yesus dicoba oleh iblis itu bukan di puncaknya, itu di tinggal.
Nanti ada biara gedung warna krem, ada jendela kecil-kecil. Ini di depan kita lurus. Iya. Memang ditinggal ada kupa warna putih di bukit. Itu biara namanya karantal. Dari bahasa Latin kuarantina. Artinya 40. Karena Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun Yehuda di sini. Ya, ini kita akan melihat biara itu dinominasi oleh gereja Yunani Kristen, Yunani Ortodoks. Sekarang di sebelah kiri seperti jam 11, ya, ini bukit pencobaan. Tapi lokasi di mana Tuhan Yesus dicoba bukan di puncaknya, ditinggal. Ya, ini sekarang boleh bisa melihat ada di bukit ditinggal ada gedung warna krem, ada kupa warna putih. Bisa melihat dari bisa atau belum? Ya. Bisa? Ada bisa. Ya. Tapi kalau mau naik ke atas bisa jalan kaki 3 jam, 4 jam. Ya. Karena tidak ada mobil yang naik ke atas. Atau naik kabel car tapi sampai restoran. Baru dari restoran ada 130 tangga naik. Saya berat sama di sini masyarakat. Gunung Pencobaan. Ini bukit pencobaan. Pencobaan. Ya. Tapi juga dekat bukit pencobaan ada bukit yang replika. Sebelah kanan Bapak Ibu. Coba lihat sebelah kanan. Ini sisa-sisa dari kota Yeriko. Sebelah kanan. Kota Yeriko, kota tertua, Zomerlo. Kota tertua dari seluruh dunia. Kota yang paling rendah dari seluruh dunia. 300 meter di bawah permukaan air laut. Lalu 3 hal. Kota pertama yang dikuasai oleh bangsa Israel, kota yang paling rendah dari seluruh dunia, dan kota tertua dari seluruh dunia. Laut Mati. Kota Yeriko, Bapak. Bapak Ibu, ada permen jello di sini. Manis, enak sekali di sini. Kita sekarang di kota Yeriko. Bapak Ibu juga di sini ya ada produk laut mati yang paling murah di sini karena daerah ini duty free.